Sifat kedua yang Allah Subhanahu wa taala memilikinya adalah sifat al-iradah, yang artinya adalah berkehendak. Ya, Allah berkehendak akan sesuatu. Tentang sifat ini Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang pertama. Allah mengatakan, "Innallaha yahkumu ma yurid." Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Atau juga firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-14. Allah mengatakan, "Innallaha yaf'alu ma yurid." Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan begitu banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang sifat al-iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat tadi yang kita jelaskan adalah secara mutlak menetapkan iradah, kehendak untuk Allah Jalla fi'ula. Yakni di antara sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan juga oleh As-Sunnah. Dan akidah sunnah, akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah menyepakati bahwa iradah, sifat iradah Allah ini ada dua macam. Yang pertama, ikhwatal iman, ada sifat iradah kauniyah. Nah, sifat iradah kauniyah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا." Artinya apa? Siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, maka niscaya Allah lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Allah mudahkan hidupnya, Allah lapangkan segala urusannya, dan Allah akan masukkan dia ke dalam Islam dengan penuh pasrah, pasrah, solatnya, hidupnya, dan seluruh ibadahnya, matinya diunduk Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan untuknya, maka Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, sesak dan sempit untuk menerima hidayah, sesak dan sempit untuk menerima nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu, ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Dia enggan, dia tak mau. Atau dalam Al-Quran juga Allah menceritakan, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-16, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawl fadammarnaha tadmira." Yang artinya apa? Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah. Tetapi mereka melakukan durhaka dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan dan ketentuan kami, kata Allah. Kemudian kami hancurkan, Allah luluh lantahkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Itu kata Allah. Maka Allah pernah juga mengatakan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah mengatakan, "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu." Kata Allah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, katanya, terhadap suatu kaum,
maka tak ada yang dapat menolak keburukan yang Allah kehendaki. Ini adalah sifat-sifat iradah kauniyah. Yang dimana iradah kauniyah adalah iradah yang menjadi persamaan masyiah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bedanya antara masyiah dan iradah kauniyah ini. Kemudian ikhwatul iman, iradah yang kedua adalah iradah diniyah syar'iyyah. Tentang iradah diniyah syar'iyyah Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kepada kita kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kalian, ya, kesukaran, kesulitan. Allah tidak menghendaki kepada kita sulit, akan tetapi Allah kehendaki kepada kita mudah. Nah, kehendak inilah yang disebut dengan iradah diniyah syar'iyyah. Lalu apa perbedaan antara keduanya? Antara iradah kauniyah dan iradah diniyah syar'iyyah? Maka para ulama mendefinisikan. Yang pertama, perbedaannya adalah iradah kauniyah pasti terjadi, sedangkan iradah syar'iyyah tidak harus terjadi. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Itu kehendak iradah diniyah syar'iyyah. Yang kedua, iradah kauniyah meliputi yang baik dan yang jelek, umum, yang bermanfaat dan yang berbahaya, bahkan meliputi segala sesuatu, sifatnya umum. Sedangkan iradah syar'iyyah hanya terdapat pada orang yang baik, pada hal yang baik dan juga yang bermanfaat saja. Itu iradah diniyah syar'iyyah. Dan yang ketiga adalah iradah kauniyah tidak mengharuskan mahabbah, cinta Allah. Nah, terkadang Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang Dia tidak cinta. Tetapi dari hal itu akan hadir sesuatu yang dicintai Allah. Misalkan penciptaan iblis. Dan segala yang jahat lainnya untuk ujian dan cobaan bagi manusia. Adapun iradah syar'iyyah, maka di antara konsekuensinya adalah mahabbatullah, cinta Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dengannya kecuali sesuatu yang dicintainya, seperti taat dan juga pahala. Nah, inilah perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah diniyah syar'iyyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.